Amsal pasal 23 ayat pertama. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Sebab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Hila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 5 yang terakhir. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Amin. Ayat yang ke-6, ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud di Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. 7. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. 8. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. 9. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. 10. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Amin. 11. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya, akan didatangkan akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. 12. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. 13. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Daud di padang gurun Zif. 14. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. 15. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Amin. Ayat 16. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. 18. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. 19. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gebea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila di sebelah selatan pedang belantara. 20. Oleh sebab itu jika Tuanku Raja berkenan datang, silahkanlah datang. Tanggungkan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan. Lanjut Ibu Renti
21 sampai 21, 25. Ya. 21. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. 22. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. 23. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya, jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. 24. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. 25. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Amin. Bu Sariana, Oh, aku ya. 26. Ayat, Ya. ayat 26. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir menepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ayat 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayat 28. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Daud membiarkan Saul hidup. Ayat 29. Daud pergi Ayat 1. dari sana. Pasal 24 ayat 1. 24. Lanjut Bu Sariana. Ya. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu gunung Gede. Bentar. 1 Samuel 2 4. Ayat 1 Samuel ayat 24. Ayat Samuel 4 ayat 1. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian ayat 2. Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ayat 3. Sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Ayat 5. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ayat 5. Amin. Kemudian Amin sudah Ibu Sariana. Ya. Ya. Makasih. Yo, Bu Dona. Ayat 6, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ayat 7, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku
kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 8. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. 9. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. 10. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengintiarkan celakamu? Ibu Marina, ayat 11. 11. Ketahuilah pada hari itu matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 12. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak memukul engkau. 14. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. 15. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati seorang kuta saja. Amin. Ibu Suti, 16. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. 17. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu ya aku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. 18. Katanya kepada Daud, engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. 19. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. 20. Apabila seorang mendapat musuhnya, seakan dilepaskannya dia dengan berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku hari ini. Amin. Bu Mensi, 21 sampai 23. Ibu Mensi di unmute, Ya. 21 sampai 23. 21. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargamu. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Amin. Ibu Martense. Pasal 25, kematian Samuel. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Daud, Nabal, dan Abigail.
Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Lanjut Bu Martense. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Amin. Sampai 5 Bu. Terus. Oh iya, 4 Bu. Ya. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku." Amin. Bu Gabriel 6 sampai 10. Iya, Samuel 25 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan, dan sampai kapanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau engkau selamatkanlah keluargamu, selamatkanlah segala yang ada padamu. 7. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. 8. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahu kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat balas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. 9. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan pada mereka. Kemudian mereka menantikan 10, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuanya." Amin. 11. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. 12. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. 13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. 14. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka." 15. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka, ketika kami ada di ladang. Amin. Ayat 16. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatlah semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahu ya. Ayat 20.
Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Amin. Ayat 21. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. 22. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika kutinggalkan hidup, sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. 24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. 25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Amin. 26. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal, musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. 27. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Yang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. 29. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. 30. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Amin. Ayat 31, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. 32, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. 33, terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. 34, tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. 35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Amin. 36. Sampailah Abigail kepada Nabai dan tampaklah Nabai mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabai riang, gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah dicermakan perempuan itu kepadanya sampai fajar menyingsing. 37. Tepat pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk hari itu. Coba dulu, Bu. Mungkin bisa dilanjut ya, Bu Saryana dari 37, Bu Saryana sampai Ya. 40. Ayat 37. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya lah kepadanya oleh istrinya
segala perkataan itu. Lalu berhentilah jantungnya dalam dada dan ia membantu. Ayat 38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Naban sehingga ia mati. Ayat 39. Ketika didengar Daud bahwa Naban telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Naban terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Naban ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Ayat 40. Para hamba Daud datang kepada Abigail karena berkata kepadanya demikian. Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil kau menjadi istrinya. Lalu bangun. Udah. Bu Saryana. Makasih. Ya, lanjut Bu Dona sampai 44. 41. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. 42. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. 43. Juga Ahinoam dari Yisrael telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. 44. Tetapi Saul telah memberikan Mikal anaknya perempuan istri Daud kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Amin. Lanjut kita ke 2 Korintus 9. Ibu Marina. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 9 pasal 9. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. 2. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. 3. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. 4. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami ini. 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Amin. Ayat 6, memberi dengan sukacita membawa berkat. 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 8. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu
dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Amin. Ibu Mensi, ayat 11 sampai 15. Ya, Bu. Ayat 11. Kamu akan dipercaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah teruji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan Injil, akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang telah melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Ibu Martense, 2 Korintus 10, ikut baca, Bu. Ya. Sikap Paulus, aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Gabriel. Iya, Bunda. 2 Korintus 10 ayat 6 ya? Iya. Demikianlah firman Tuhan, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. 7. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegas atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu, tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. 10. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Amin. 11. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi, bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Pendapat Paulus tentang dirinya. 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. 13. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. 14. Sebab
dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Amin. Bu Rayu. Ayat 16. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita sudah membaca perjanjian lama dan baru. Kita akan bersahat teduh diiringi dengan musik rohani. Kita minta tuntunan Roh Kudus ya, untuk menanamkan satu rema yang siap dibagikan satu sama lain, agar dapat menjadi berkat untuk kita semua. Baik ibu-ibu, kita sudah membaca perjanjian lama dan baru ya, luar biasa ini kisah Samuel ya. Kita membaca kayak memang apa sejarah, tapi memang sejarah sih ya. Jadi di pasal 2
3 ini Daud dikejar Saul, tetapi Tuhan memelihara Daud ya. Di sini kita bisa baca secara rinci ya. Lalu di pasal 24, di pasal 24 ini yang lebih luar biasa lagi, di mana Daud mengampuni Saul. Jadi Daud itu kalau kita baca, dia masuk ke gua tempatnya Daud bersembunyi ya. Nah ini sebenarnya kalau Daud itu memang punya hati mau balas dendam, kesempatan istilahnya itu sudah musuh masuk ke dalam perangkap ya kan ya. Nah tetapi luar biasanya Daud itu tidak melakukan perbuatan itu. Dia hanya memotong ujung jubah Saul dan menolak membunuh Saul ya. Di sini kita melihat bahwa Daud menolak kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kita bisa mendapat pembelajaran ya dari Saul di pasal 24 ini. Dan dia menghormati otoritas Tuhan. Jadi dia tidak membunuh Saul karena dia menghormati Saul sebagai raja yang masih diurapi oleh Tuhan. Ya di sini kita lihat karakternya luar biasa Daud. Dia betul-betul orang yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu di 2 Korintus 25. Nah, ini juga nih ya. Di sini Samuel meninggal, lalu Daud bertemu dengan Nabal ya. Jadi dia minta bantuan makanan. Jadi si Nabal ini orang yang kaya, sombong dan pernah dulu ditolong oleh Daud untuk melindungi para gembalanya. Nah, dilalanya nih lucu, saya waktu bacanya namanya Nabal, orangnya bebal. Nah, kau hati-hati ya kalau ngasih nama ketemu sama siapapun, ngasih saran nama Nabal, ingat namanya Nabal itu biasanya orang bebal. Ya, jadi Nabal ini menghina Daud. Jadi Daud itu juga muncul ya sebagai manusia wajar ya, ada rasa marah dan saking marahnya mungkin dia ingin membunuh Daud dan seluruh keluarganya. Tetapi luar biasa Nabal ini mempunyai seorang istri yang bijaksana ya, namanya Abigail, dan dengan ketenangannya Abigail dan bijaksananya Abigail itu meluluhkan hati Daud ya. Dan di sini Daud menyadari bahwa Tuhan memakai Abigail supaya tidak terjadi dosa ya. Nah, siapa yang membalas Nabal? Akhirnya Tuhan sendirilah yang membalas Nabal, sehingga ketika Nabal mati akhirnya Daud menikahi Abigail ya. Di sini kita bisa melihat bahwa hikmat dan kelembutan bisa meredam ya, bisa meredakan konflik ya. Nah, disinilah perannya si Abigail itu. Jadi dia memang sosok seorang wanita yang rendah hati, dia seorang wanita yang bijaksana, dan yang paling penting kita sebagai seorang wanita jadilah pembawa damai di situ ya. Lalu yang 2 Korintus 9, memberi dengan sukacita membawa berkat. Lalu di 2 Korintus 10 nih ya yang saya catat ya untuk saya, sikap Paul ini luar biasa ya di ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang. Nah, kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Baik, silakan ibu-ibu tanpa berpanjang-panjang, siapa yang mempunyai rema, kesaksian, ya pembelajaran apa yang ditangkap pada saat kita membaca firman tadi, silahkan di-sharingkan. Kesempatan kita di sini untuk saling berbagi berkat satu sama lain. Silahkan, siapa mau duluan, monggo. Saya sambil nulis. Silakan Bu Rahayu, Bu Dona mungkin, Ibu Ati, Ibu Mensi, Ibu Renti, Ida, Bu Eti, Bu Gabriel, Bu Martensi, Bu Grace, Bu Nurbaya, monggo. Shalom Bu Jolis, saya ya. Oh, silakan Bu Rahayu. Ya, terima kasih. Puji Tuhan ya. Tentang surat Paulus ini mengingatkan kita untuk benar-benar di dalam Tuhan, untuk memberitakan Injil melalui tingkah laku kita, melalui kehidupan kita. Yang saya dapat di 2 Korintus pasal 10 itu ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, kita masih hidup di dunia,
memang kita butuh makan, kebutuhan kita berjalan terus, tidak berhenti waktu terus berputar. Di mana saat-saat ini saya merasa tertekan, saya merasa kayak lemah, letih, lesu, berjalan terasa berat, tetapi saat mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, benar-benar surrender, tidak memakai kekuatan, tenaga yang kita bisa, di mana saya selama 1 minggu kita tidak ada penghasilan sama sekali. Suami tidak kerja, saya tidak kerja, dan disuruh orang ke Kelet. Ke Kelet kami tidak punya uang untuk beli bensin. Beli bensin cuma 20.000. Dan orang yang menyuruh itu bilang gini, ke Kelet dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore. Dan kita berjalan terus. Kita berdoa supaya bensin dicukupkan Tuhan. Dan orang ini berjanji, nanti kita transfer Mbak uangnya. Oh iya Bu, gitu. Kita sudah ketemu dengan orang-orang yang sudah selesai setelah itu. Dan sudah makan Mbak? Belum Bu. Ya udah makan ya, saya transfer uangnya. Kita nanti kan belum ada. Kita berdoa Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan menyediakan kita punya. Bukannya kita meminta makanan atau tidak ya. Kita mampir ke teman doa, tetapi kita tidak makan. Ada yang menghubung kamu, di mana yuk Kak Iki? Saya dolan di Kelet. Ya mampir ya sini. Kita tanpa mengeluarkan sepeser pun, bukannya saya dan suami minta makan, tidak. Ya memang, maaf ya dianggurkan, enggak apa-apa, ini sudah cukup. Kita kenyang dengan jamuan mereka. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kau sudah memelihara, memberkati kami, motor kami tidak. Kenapa kita naik motor, berkendaraan. Pada saat kita benar-benar tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan apa yang kita pikir, nanti paling dapat berkat sekian, lumayan. Bisa buat makan, bisa beli bensin. Ternyata nihil sampai sekarang. Lalu kita merasa sukacita dan sejahtera, dan Tuhan memberikan mimpi kepada saya tadi malam tentang ibu saya atau anak saya meninggal dari jam 5 sore sampai jam 12 malam itu bangkit. Ibu saya bangkit dari kematian. Dari sore sampai malam saya tidak menjaga, saya tidak menengok jenazah saya. Tetapi saat saya tidur, saya melihat jenazah itu persis di depan saya. Saya tidak mau melihat jenazah itu. Tetapi jenazah itu sudah dipeti, sudah ada terataknya, sudah ada pelayatnya. Jam 12:10 mayat itu bangkit. Saya langsung bangun, saya lihat jam. Benar, saya bangun jam 12:10. Saya berdoa, terima kasih Tuhan atas semua apa yang Kau berikan kepada hamba, di mana Engkau sudah membangkitkan, walaupun secara dunia, secara mata, secara apa belum terjadi, tetapi secara roh. Saya bertanya kepada Ibu rohani saya, kepada orang yang selalu berdoa dengan saya, percaya Mbak, perekonomianmu, finansialmu, apapun yang kerohanianmu yang sudah mati itu akan dibangkitkan. Yes, amin. Dan kita menabur dengan bersukacita, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Joli tadi. Kita bersukacita. Di ayat 17 itu, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri dan yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya, bukannya saya memuji diri sendiri atau gimana. Biarlah kemuliaan, kehormatan, pujian itu milik Tuhan Yesus. Kita melakukan apa yang kita bisa lakukan, dan setelah itu biarlah Tuhan yang bekerja, bertindak. Karena Tuhan tidak membiarkan kita bekerja, Tuhan tanpa upah. Tuhan tidak berhutang. Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Percaya, itu sangat luar biasa kalau kita benar-benar surrender, berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam 1 minggu ini sangat ngeri-ngeri sedap dalam rumah tangga saya. Secara daging, emosi, marah, ingin menangis. Sampai ke warung saja saya tidak bisa berhenti untuk menangis melihat keadaan suatu situasi kondisi seperti ini. Tetapi Tuhan
melihara, menguatkan saya melalui situasi demi situasi. Ngikut Tuhan, ngeri-ngeri setiap. Ayo kita persiapkan hidup kita. Inilah saatnya kita bangkit, kita strong dalam wanita-wanita, perempuan bijaksana, wanita-wanita yang luar biasa dipakai Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang diperlengkapi Tuhan, bukan hidup yang biasa-biasa saja. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Joli. Terima kasih Bu Rahayu ya. Di dalam di dalam kesulitan gitu saya jadi ingat Daud. Karena baca Mazmur kemarin. Jadi saya ingat Daud. Daud itu di dalam kesulitan dia bisa di dalam kesulitan hidupnya, di dalam tekanannya, di dalam ketakutannya ya, karena pengejaran Saul, dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saya lihat juga Rahayu di situ ya, di dalam setiap ini tadi kan udah kesaksian, wah nggak ada bensin lah, gini lah dalam seminggu ini, tapi tetap bisa memuji Tuhan, itu luar biasa ya. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, ya kita mungkin secara manusia sudah pasti protes lagi gini dan mungkin kita akan sakit jiwa ya, tepatnya ya, sakit jiwa yang kemudian mempengaruhi fisik kita. Semangat Bu Rahayu ya, itu karena memang Bu Rahayu luar biasa ya, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ya, sehingga apapun yang terjadi di hadapannya, masalah apapun, sesaat sebagai manusia wajar ada perasaan sedih, ya kenapa begini, tapi kemudian ada Roh Kudus yang menghibur ya. Semangat Bu Rahayu, terus di dalam Tuhan ya, apapun pasti akan dicukupkan Tuhan. Secara manusia mungkin kita berpikir aduh ini gimana, tapi kalau kita pasrahkan kepada Tuhan, maka terjadilah yang 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak bekerja secara duniawi ya. Terima kasih Bu Rahayu, luar biasa, terima kasih untuk sharingnya ya, menguatkan kita semua. Kita bisa seperti Ibu Rahayu ya, ibu-ibu ya, di dalam kesulitan tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, silakan. Yang lain mungkin ada mau sharing. Apakah Ibu Suti? Saya Bu, iya Bu. Ya, silakan. Saya cuma mau kesaksian ya untuk ibu-ibu di sini, dan ini kejadiannya baru beberapa hari. Pernah dalam berdoa pagi-pagi, baru dah beberapa hari ini. Waktu itu setelah saya ikut SPS dengan Bu Joli hari Selasa. Nah, pada saat SPS itu Pak Yo sebagai pembicara membicarakan tentang Firdaus dan Hades, di mana itu adalah tempat setelah kita meninggal, kita akan ditaruh di antara dua tempat itu. Dan Pak Yo bilang, di tempat itu kalau sudah ada di sana, dibentengi oleh Tuhan, kita nggak bisa kemana-mana lagi kalau sudah meninggal. Pada saat Pak Yo ngomong gitu, itu saya langsung Tuhan bilang, kesaksian ya, taruh di grup keluarga, Saya bilang gini, Tuhan ini saya masih ikut SPS, belum selesai, saya bilang, ini masih jauh ke selesai. Ya udah, Tuhan diem. Udah besok pagi diingatkan kembali. Lagi pujian penyembahan doa pagi. Kemudian saya cerita di sana. Saya katakan, karena terus terang, di keluarga saya masih ada yang di luar Kristen. Termasuk mama saya dan om saya yang hampir paling kecil itu. Dan istrinya juga. Sedangkan papa saya kan sudah meninggal. Saya nggak pikir apa-apa karena Tuhan yang minta, saya mau taat. Saya taat. Saya ceritakan tentang yang saya dapat dari Pak Yo itu di SPS. Saya ceritakan semuanya. Bahkan saya juga ceritakan kecuali kalau orang yang ODGJ. Karena dikatakan oleh Pak Yo, ODGJ itu jiwanya ditahan di Hades. Tapi dengan kita berdoa, itu bisa kembali lagi dan dia kembali sehat. Saya taruh juga di situ. Saya cerita semuanya seperti tuntunan Roh Kudus. Dan ternyata saya sempat
udah itu selesai, saya sempat bicara dengan kakak saya di WA. Ternyata dia itu tersinggung dengan yang saya katakan, yang saya ceritakan tentang itu. Pada saat saya sebelum tadi saya dapat link Zoom dari Bu Joli, itu saya sempat bicara dengan teman saya. Teman saya bilang gini, karena dia masih Katolik. Karena Katolik itu buat dia itu tuh nggak masalah kecil gitu loh. Buat dia tuh itu bukan masalah kecil, itu nggak apa-apa. Padahal kan kita diajarin kan, Pak Yo bilang sendiri, itu emang nggak bisa, kita nggak bisa. Itu nggak bakalan bisa keluar dari sana kalau sudah meninggal, harus ada di Hades atau di Hipdaud. Nah, karena ada yang masih agamanya Buddha, kakak saya ini salah satu dia ternyata pernah mengirim uang ke om saya, dan om saya pakai uangnya itu untuk sembahyang kakek nenek saya, tante saya yang sudah meninggal. Di mejanya itu ada nasi, ada minuman, ada ayam, ada nasi. Nah, dia merasa tersinggung dengan omongan saya itu, tapi pada saat saya menyampaikannya di grup keluarga, saya nggak kepikiran ke sono. Saya pikirnya ini saya mau taat saja sama Tuhan. Karena memang saya merasa Tuhan ingin membawa mama saya dan om saya ini yang pernah saya ajak untuk ikut Tuhan Yesus, dia belum mau. Belum mau. Tapi saya berdoa, Tuhan, ini kan tadi saya kan WA kakak saya. Terus dia jawab, terus saya jawab lagi, dia tuh nggak mau jawab, dia tuh nggak mau baca. Itu udah tandanya dia tuh dari dulu begitu. Kalau dia marah sama kita tuh, sampai 1-2 hari tuh dia nggak bakal dia baca. Tapi saya tahu, ini pasti gara-gara itu ya Tuhan Yesus. Saya bawa doa dia. Kemarin pagi saya bawa doa dia. Saya bilang, Tuhan, saya itu membawakan firman-Mu, dan saya taat hanya menyampaikan apa yang Engkau perintahkan kepada saya. Itu kan kebenaran tentang firman-Mu. Kenapa saya dimarahin? Kok saya dimusuhi? Bukan saya protes ya sama Tuhan, tapi ini kan firman Tuhan. Apa yang sayanya tuh salah di mana? Terus kemarin pagi-pagi saya berdoa. Kemudian Tuhan saat saya berdoa, itu Tuhan kasih lihat wajah anaknya. Anaknya dia yang paling kecil. Udah gitu saya bilang sama dia, setelah doa gitu, udah selesai doa pagi, saya bilang, kemarin pagi tuh, saya bilang sama kakak saya, kamu tahu nggak, tadi saya doa pagi tadi ya, kemudian wajah anakmu itu yang paling kecil, yang perempuan, Tuhan kasih lihat kepada saya cuma bilang gini, sebetulnya saya tahu kalau anaknya tuh kemarin mau pergi ke Taiwan, dapat pertukaran pelajar dari tempat kuliahnya di ITB. Tapi saya diem aja. Saya cuma bilang gini, saya tadi lagi berdoa, saya melihat wajah anakmu. Entah kenapa dengan anakmu. Tapi saya berdoa ditambah-tambahkan oleh Tuhan Yesus kepintaran dan hikmat kebijaksanaan. Karena dia kan tinggalnya jauh dari orang tua. Orang tuanya di Jakarta, dia di Bandung. Oh iya. Kemudian dijawab tuh, iya, terima kasih ya. Dia bilang gitu. Kenapa? Ya, karena dia hari ini mau pergi ke Taiwan. Mau sekolah di situ untuk seminggu, dikirim sama tempat kuliahnya yang di ITB itu. Oh begitu. Jadi itu dari situ dia tuh seperti nggak tahu kenapa Tuhan bikin hati dia seperti apa ya, saya nggak tahu. Apakah dia memang bersyukur berterima kasih karena Tuhan memunculkan wajah anaknya di saya pada saat saya sedang bersekutu dengan Tuhan, dan terus saya mengatakannya kepada dia, menyampaikannya, dan dia bilang, ya udah,
kalau gitu berarti yang tadi dikasih lihat wajahnya sama Tuhan Yesus, berarti tentang anak kamu yang mau ke Taiwan ya? Iya, dia bilang. Ya udah nanti kita doain lagi ya. Iya, terus dia kasih tanda hati. Nah, disitulah ya Tuhan tuh bela saya dan memang saya benar. Terus nih barusan Tuhan ingetin saya, barusan itu seperti Daud saat menghadapi Nabal. Nabalnya kurang ajar sama Daud. Bahkan Daud aja sama Saul tidak mau membunuh Saul. Kenapa? Karena Saul adalah orang pilihan Tuhan. Jadi saya ini semua tuh seperti Tuhan menyambungkan semua ya. Saya baru terengeh nih, Tuhan baru kasih. Terima kasih sama Tuhan karena saya tadi belum dapat rema dari apa-apa. Tapi dari yang ingin saya ceritakan ini nyambung ke Daud, ke Nabal, dan juga ke Saul yang masih kita baca. Saya sangat bersyukur, berterima kasih ya. Saya bukan orang yang masih masih juga ada dosa. Masih kadang-kadang responnya salah, tidak benar. Tapi saya mau tunduk taat setia sama Tuhan. Apa yang Tuhan minta tolongin ya. Langsung kalau kamu dapat ini bagikan ke grup keluarga karena memang Tuhan mau menyelamatkan jiwa om saya, istrinya, anaknya yang belum kenal Tuhan Yesus. Memang ada kerinduan, saya juga merasakan bahwa Tuhan mau ambil dia. Bahkan Tuhan juga mau ambil kakak ipar saya yang belum kenal Tuhan Yesus. Bahkan mertuanya, banyak yang Tuhan tunjukkan ke saya. Saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma bisa berdoa. Tapi semua, Engkau tolong saya ya. Kalau Engkau mempercayakan mereka, Engkau tolong saya ya. Tolong saya ya. Saya tidak bisa hidup tanpa Engkau. Dan saya bilang, saya akan terus bilang, saya berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau memilih saya jadi anakmu. Engkau pilih saya jadi anakmu, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Walaupun sempat saya kepikiran, kenapa nggak dari kecil aja ya, tapi ya kan saya pikir lagi bahwa rencana Tuhan di hidup anak-anaknya berbeda-beda. Jadi tidak perlu iri-irian, itu semua sudah diatur sama Tuhan. Begitu aja dari saya. Terima kasih Ibu-Ibu dan Ibu Joli. Terima kasih untuk Ya, terima kasih Bu Suti atas Amin. kesaksiannya ya. Jadi memang kadang-kadang kita tuh diizinkan untuk melewati satu masa ya, seperti tadi Bu Suti ya, mungkin tersinggung juga ya, loh aku mau memberi kabar baik, ini sharing begini, tapi kok responnya begini, tapi kemudian di endingnya ada hati tadi ya, katanya ya responnya ya. Nah, jadi seperti itu ya, memang kadang-kadang kita juga diuji hatinya ya kan ya, bagaimana kita melihat bagaimana kita meresponi, itulah yang penting ya. Toh endingnya juga ada love. Nah, Bu Suti selamat menjadi penjala bagi keluarganya ya. Terus semangat dan percayalah Ibu Suti dipakai Tuhan sebagai tiang doa untuk menjadi kesaksian bagi keluarganya ya. Kita akan terus menunggu kabar baik Bu Suti. Semangat ya Bu Suti, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, ibu-ibu lain ada mau sambung? Rema, silahkan. Nanti yang doa tutup Ibu Martense ya. Silakan yang mau sharing Rema lagi, apakah ada? Bu Martense mau sharing Rema? Atau Bu Dona? Baik. Bu Martense? Nah, Bu Joli. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga diberkati dengan pembacaan firman di malam hari ini, di mana satu tokoh yang sangat-sangat lembut dan juga diberi hikmat oleh Tuhan dengan tidak membalas seperti apa yang telah ia terima sebelumnya. Di pembacaan di bagian yang lain itu, Daud sementara berada di Gua Adulam, kemudian dalam keadaan takut, Daud bersembunyi di tempat itu.
karena dia berlari bersembunyi dari kejaran Saul yang dapat mencelakai keselamatan bahkan nyawanya. Jadi ketika dia berjumpa dengan dengan Saul, sebenarnya dia bisa saja untuk membalas, tetapi Daud mengendalikan diri dan dia tidak memakai kekerasan untuk menyelesaikan semua persoalan ketakutan yang ia alami sepanjang hari demi hari. Mungkin lama dia ada di Gua Adulam dan kemudian dia menanti waktu yang pas untuk ada pada kesempatan seperti yang tadi kita baca. Dan pembacaan yang berikut bagaimana Abigail, seperti yang tadi Bu Joli dan juga ibu-ibu yang lain sampaikan, bahwa Abigail juga penuh dengan hikmat. Dia bisa menjadi air di tengah-tengah persoalan yang bisa saja mencelakai suami daripada Abigail. Suami yang sombong tetapi tertolong oleh karena hikmat yang Tuhan beri lewat istrinya. Jadi bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi seorang istri, namun jangan lupa dalam semua aktivitas yang begitu banyak, kita jangan lupa untuk senantiasa minta dan mohon hikmat Tuhan, supaya kita bukan menjadi api, tetapi kita senantiasa menjadi air di tengah-tengah persoalan, bahkan mungkin karena kehadiran kita, suami, seisi rumah tangga kita selamat. Itu dari yang Samuel yang bisa saya bagikan. Kemudian yang dari Korintus, bagaimana kalau Korintus itu mengajak kepada kita untuk punya hati yang suka, tapi juga rela. Banyak orang suka, tapi tidak rela memberi. Ada orang yang juga tidak sama sekali sukarela, tetapi orang memberi dengan punya motivasi yang lain ketika membawa persembahan. Oleh karena itu, pembacaan ini menolong saya dan juga ibu-ibu untuk senantiasa kita memberi persembahan. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu harus suka. Kita harus suka dulu, suka memberi dan juga rela memberi. Kadangkala kita suka, tapi hati ini, aduh nggak rela ya, terlalu banyak jumlahnya dan lain sebagainya. Aduh nanti saya makan apa? Jadinya seperti tidak rela untuk kehilangan apa yang setelah mati-matian kita kerja, kita dapatkan, dan kita dengan cuma-cuma kita kasih itu kan kita jadinya seperti ya memang kita beri, tapi hati kita akhirnya bersungut-sungut karena tidak rela. Kita perlu suatu kerelaan hati, dan biarlah waktu kita memberi untuk Tuhan lewat pekerjaan pelayanannya, kita memberi dengan sukarela, dengan sukacita, supaya setiap pemberian yang kita beri itu benar-benar menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, dan terlebih untuk memuliakan Tuhan dan bukan memuliakan nama kita. Karena banyak orang memberi bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi dia memberi untuk namanya dimuliakan. Ya, itu saja Bu Joli, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Martence. Nih ibu-ibu saya catat loh. Jadi kita tuh memang punya hati yang suka dan punya hati yang rela ya. Punya hati tapi nggak rela. Nah,
Intinya punya hati yang suka dan rela. Terima kasih Bu Martince ya, supaya satu kesatuan itu ya punya hati dan punya hati yang rela, sehingga ketika kita memberi kita punya sukacita ya, bukan sebaliknya ya, bersungut-sungut dan kemudian akhirnya ketika memberi bersungut-sungut tidak menjadi berkat. Baik, terima kasih Bu Martince. Ada lagi kah sebelum saya kasih ke Bu Dede? Bu Dona mau coba Bu Dona? Silakan Bu Dona. Shalom semuanya. Saya dapat rema tadi ketika melihat yang cerita di Daud, Nabal, Abigail. Di sini kita boleh lihat di Alkitab ini memang banyak cerita-cerita contoh perempuan yang bijaksana, salah satunya di sini Abigail. Abigail ini kalau kita baca di kisah Daud, Nabal, Abigail ini dia seorang perempuan yang punya karakter yang kuat. Sedangkan suaminya itu Nabal itu orang yang sangat kaya, tapi Nabal itu sangat sombong dan karakternya itu nggak punya karakter yang kuat. Nah, terus di sini di cerita di sini kan karena Abigail itu tenang, sabar dan berhikmat. Dan di sini kita lihat di akhirnya itu dari cerita Nabal dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Akhirnya Tuhan memukul Nabal dan Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Nah, di sini kita lihat juga kalau pembalasan itu adalah hak Tuhan dan Tuhan itu selalu kita jangan selalu melawan kepada daging, tetapi menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan karena pembalasan itu adalah milik Tuhan. Dan sedangkan bagian kita itu yang terpenting adalah kita jaga hati kita aja, menjaga hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Sedangkan untuk pembalasan itu biarlah Tuhan yang melakukannya dan bagian kita itu menjaga hati tetap tenang dan serahkan semua kepada Tuhan. Mungkin kadang-kadang hati kita memang pasti ada jengkel, ada kesal, ada kecewa. Nah itu ya pasti kita juga serahin aja ke dalam doa, kita serahin aja ke dalam tangan Tuhan, ke dalam doa. Tapi setelah itu ya kita mengampuni dia dan selanjutnya kita terserah Tuhan mau berbuat seperti apa. Yang penting bagian kita adalah bagian kita tetap jaga hati seperti Abigail ini kan bagaimana dia juga menghadapi kehidupan hari demi hari bersama dengan Nabal suaminya. Pastikan dia itu sangat sabar ya. Sangat sabar, sangat kuat, dan tetap bijaksana, tetap wise. Juga begitu dia bujangnya itu kasih tahu tentang yang terjadi sama Daud itu, dia juga reaksinya cepat sekali, sangat berhikmat, dan sangat humble, rendah hati juga. Seperti itu. Terus kalau yang di Perjanjian Baru itu paling yang aku dapat hikmat di sini kan yang di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi di sini juga kita belajar kalau setiap kali kita dapat berkat dari Tuhan itu, kita terima berkat dari Tuhan itu, blessing dari Tuhan itu. Kalau saya kadang tanya Tuhan ini mau untuk apa? Seperti itu, kita juga tanya Tuhan ini untuk dipergunakan apa. Nah, di sini kan udah jelas banget di ayat 2 Korintus 9 ayat 10 ini, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi setiap kali kita terima blessing dari Tuhan itu, kita jangan kita makan semuanya, tapi ada juga yang kita untuk tabur sebagai benih. Nah, tabur sebagai benihnya itu kita juga bisa tanya Tuhan. Paling itu aja yang bisa saya sharingkan. Oke, terima kasih ya kembali tadi ya remanya ya mengenai Abigail. Beruntung banget lah sebenarnya Nabal itu ya punya istri yang lembut, tenang, sabar. Tapi memang di dalam rumah tangga yang baik itu seperti itu. Kalau ada yang karakternya meledak-ledak, maka seharusnya yang satunya ini seperti air, dia tenang gitu ya. Jadi tidak dua-duanya api. Bayangkan kalau dua-duanya api, terbakar ya. Terima kasih ya Bu Dona ya, terus sama satu lagi tuh bahwa ketika kita diberkati jangan maruk ya, itu berkat dari Tuhan. Jadi jangan lupa ketika Tuhan sudah memberkati kita,
kita juga siap untuk memberkati ya. Terima kasih Bu Dona. Ada lagi kah yang mau nyambung? Kalau tidak bisa Bu Dede untuk penutup dan nanti setelah itu Ibu Martince doa tutup. Silakan Bu Dede. Malam semuanya. Sorry ini saya masih tetap off cam ya. Tadi saya Nggak nyobain apa-apa mau Bu. on cam tiba-tiba internetnya nggak connect banget. Tadi saya dapat berkat dari yang Bu Dona bagiin ya sama Bu Ayu. Ini di sini disebutkan kalau kita lihat secara keseluruhan pembacaan dari 1 Samuel 23 sampai 25 ini tuh seperti film ya. Putaran ceritanya tuh runtut banget gitu. Tapi kalau kita perhatikan di sini kan Daud itu orang yang selalu bertanya sama Tuhan. Ketika dia menolong orang-orang Kehila dari serangan orang Filistin pun, dia nanya sama Tuhan. Terus waktu dia nanya sama Tuhan, apakah orang-orang Kehila akan menyerahkan Daud? Tuhan bilang iya gitu. Kebayang ya orang yang ditolong, terus malah mentung gitu. Jadi orang-orang Kehila itu harusnya bersyukur gitu. Dia udah diselamatin sama Daud dari serangan orang Filistin. Tapi ketika orang-orangnya Saul datang untuk mau apa namanya menghajar lah ya, membunuh Daud, orang hilang malah mau ngasih gitu. Saya hanya mikir gini ya, ya itulah manusia gitu. Kadang-kadang eh, mereka akan lihat siapa yang lebih berkuasa. Jadi intinya Daud akhirnya mundur gitu dari Kehila ini. Daud mundur dari Kehila. Coba kita imajinasikan saat ketika itu terjadi pada kita, bagaimana perasaan kita gitu. Ketika kita udah nolongin orang, kita udah bantuin orang keluar dari masalah, terus orang itu akhirnya akan numbalin kita lah kasarnya. Bagaimana perasaan kita? Dan di sini juga Daud mungkin punya perasaan, aduh kecewa dan sebagainya. Tapi yang luar biasa dari Daud, dia pergi dengan 600 orang itu keluar, gak pernah menunjukkan kekecewaannya dia keluar dari situ, menyingkir ke padang gurun Zif. Dan di situ juga masih ada mata-matanya Saul. Kebayang ya, hidup di bawah bayang-bayang maut, itulah Daud. Jadi ketika Daud melakukan seperti itu, akhirnya muncul Yonatan. Ingat ya kemarin kita udah bahas bahwa Yonatan itu mengikat janji dengan Daud. Jadi Yonatan datang hanya untuk menghiburkan Daud gitu. Dalam kondisi kita terpuruk, kadang-kadang kita butuh support system. Dan Yonatan bisa menjadi support system bagi Daud. Meskipun dia punya pengikut, tapi pengikutnya itu yang bisa jadi support system nggak ada gitu. Dia butuh orang yang bisa jadi support systemnya Daud. Dan muncul Yonatan. Nah, ketika ini terjadi, akhirnya Tuhan buat skenario-nya luar biasa. Coba kita lihat di situ bahwa Saul itu ada di sebelah yang sini, kemudian Daud ada yang sebelah sana. Jadi intinya di di padang gurun itu ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Kebayang itu yang menutupi apa gitu. Itu mereka berjalan, sama-sama berjalan bersisian. Tapi Tuhan tidak izinkan mereka bertemu. Kebayang kalau misalnya pada saat itu bertemu, pecah perang antar saudara ya. Tapi Tuhan akan izinkan semua skenario itu dibuat untuk membuat Daud semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan Daud ada di gua dan di dalam. Sementara Saul datang pengen buang hajat. Saya hanya ngebayangin, aduh kebayang ya, orang buang hajat itu kan bukan yang sesuatu yang wangi, ya, sesuatu yang aromanya luar biasa. Dan di pintu gua gitu. Jadi Daud ada di dalam, berarti kita bayangkan guanya itu cukup panjang. Daud di belakang, Saul di depan gitu. Terus mungkin Saul ketiduran. Sampai akhirnya Daud bisa memotong punca jubahnya. Saya kadang-kadang mengimajinasikan seperti ini. Kadang-kadang di satu situasi, ketika kita lihat bahwa ini loh, sudah saatnya kamu bisa menonjolkan diri, tapi Tuhan nggak izinkan itu terjadi atas Daud. Daud masih merasa bahwa ini adalah orang yang diurapi Tuhan, bagi dia nggak layak untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Karena dia tidak mau tangan dia itu bersimbah darah. Udah pasti dia tuh selalu memimpin perang, artinya udah pasti dia selalu membunuh. Tapi dia nggak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi dia pakai tanda gitu ya. Tandanya adalah puncanya itu dipotong. Nah, ketika akhirnya Saul keluar, dia teriak gitu. Dia nggak mikir, wah itu tuh di situ kalau dia teriak, Saul balik arah, dia tinggal panah gitu, terus Daud mati. Tapi nggak seperti itu skenarionya. Daud justru bersujud, dia teriak dan dia mengatakan ini anakmu. Engkau adalah bapak saya, karena pada kenyataannya kan dia menantu dan mertua ya.
Jadi hanya dilihat sekilas itu aja, saya hanya mikir begini, gimana Tuhan membuat salah satu skenario kehidupan manusia itu seperti itu. Dan itu skenario itu mungkin terjadi juga pada kita saat ini. Hanya mungkin kisahnya beda. Kalau misalnya pada saat itu Daud dibunuh, hendak dibunuh, kalau mungkin sekarang bukan bunuh membunuh ya, tapi dikondisikan pada saat-saat seperti ini, apakah hati kita sama seperti Daud yang tadi dikatakan Bu Dona? Apakah kita punya hati yang mau melembutkan hati, merendahkan diri, dan tidak melakukan hal-hal yang di luar eh, ya pada umumnya manusia gitu. Jadi bahkan orang-orang di sekitaran Daud hanya ngomong gini, udah waktunya tinggal bunuh aja gitu, tinggal tancapin pedang, udah mati gitu kan. Tapi Daud nggak lakukan itu. Lihat di sini. Ini juga kejadian ini juga terjadi pada saat peristiwa Nabal dan Abigail. Nah, makanya salah satu eh, nama tengah anak saya itu Abigail, karena saya suka dengan karakter Abigail. Jadi Abigail ini adalah seorang wanita, saya cari kenapa harus Abigail naik keledai. Keledai ini adalah binatang untuk para budak sebetulnya, atau untuk orang kedua. Ternyata memang Abigail ingin merendahkan diri di hadapan Daud, meskipun dia orang yang berlimpah secara materi, tapi dia nggak menganggap bahwa itu semuanya itu adalah berharga. Ketika dia ada di depannya Daud, dia sujud sampai mukanya itu sampai ke tanah. Saya nggak bayangin ya kalau orang Chinese kan kalau misal sujud itu kan si apa namanya keningnya itu sampai ngejedot ke lantai gitu, kena seperti itu. Nah itu dilakukan oleh Abigail karena dia membela keluarganya. Keluarga yang pada dasarnya itu sebenarnya ya nggak usah dibela gitu karena kan memang karakternya Nabal bebal gitu tapi dia membela keluarganya dan dia lakukan itu supaya amarah Daud reda dan tidak terjadi penumpahan darah di keluarganya Nabal gitu karena kan memang Daud ingin membunuh membinasakan semua laki-laki bukan hanya Nabal tapi semua laki-laki di keluarganya Nabal adanya Abigail ini yang tadi Bu Joli bilang menjadi air di tengah panasnya amarah Daud dan dia berikan bahkan kalau tadi saya lihat banyak sekali makanan untuk Daud dan orang-orangnya Daud karena di situ kan ada 600 orang ya 400 yang dibawa untuk mau membantai 200 ditinggalin untuk menjagai apa sih namanya barang-barang gitu kan tapi kehadiran Abigail ini membuat akhirnya reda semuanya dan tidak sampai Daud mempunyai hutang darah. Nah, kita kan nanti mungkin di SPS pasti akan dibahas mengenai hutang darah. Kalau misalnya Daud sampai membunuh Nabal, satu, Daud tercemar karena dia punya hutang darah. Dan ini di-cut oleh Abigail. Abigail tidak sampai membuat Daud punya hutang darah. Dan yang kedua, Abigail pulang, itu Nabal lagi pesta pora seperti raja gitu. Abigail dengan bijaksananya dia nggak ngomong pada saat itu. Besokannya dia baru ngomong gitu. Nah kadang-kadang kan kita kalau misalnya punya apa sih namanya sesuatu yang ingin dibicarakan pada saat yang sama. Tapi di sini Abigail bisa keep mulutnya, kemudian dia ngomong besokannya. Setelah semua pesta pora itu berhenti, dia baru cerita ke Nabal bahwa dia menemui Daud dan sebagainya mungkin panjang lebar. Dan pada saat itu berhenti jantungnya berdetak. Jadi dengan kata lain, Nabal menjadi batu. Di sini 10 hari kemudian Nabal baru meninggal. Jadi dengan kata lain, Tuhan akan punya prosesnya yang tepat, Tuhan punya caranya yang tepat, Tuhan punya skenarionya yang tepat supaya apa namanya ya, menjauhkan orang-orangnya Tuhan dari membuat kesalahan-kesalahan. Dan saat ini juga Tuhan punya cara yang tepat supaya menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan. Karena pada dasarnya manusia masih punya emosi. Itu wajar. Karena tubuh kita itu terdiri dari tubuh, roh, jiwa, dan tubuh. Roh mungkin udah dikuduskan oleh Tuhan melalui darah Yesus. Tapi tubuh itu masih punya emosi, perasaan, pikiran, kehendak yang kadang-kadang bisa dikendalikan oleh segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar gitu. Tapi ya Tuhan tidak ingin itu terjadi atas Daud dan Tuhan juga tidak ingin kita sama-sama di sini nggak kejadian seperti itu. Kita bisa dengan apa namanya bijaksana mengatur hati kita, mencerna otak kita supaya tidak keluar kata-kata yang menyakiti orang lain. Dan makanya di sini disebutkan waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik ya.
Tapi kalau bisa kita lihat lagi di 2 Korintus 9 dan 10 ini, sebenarnya kalau saya bilang 2 Korintus 9 dan 10 ini saya baca sampai 2 kali, itu ada perbedaan pandangan gitu. Kalau misalnya di 2 Korintus 9, Paulus itu dengan lembut memberitahukan segala sesuatu untuk kita tuh bisa senantiasa memberi dengan kasih. Selain kita memberi dengan kasih itu, Paulus kasih tahu nih, kalau kamu memberi dengan kasih itu kamu akan begini, begini, begini. Bahkan Paulus kasih tahu bahwa yang kamu terima itu ada 2. Satu roti, satu benih. Roti untuk kamu makan, benih untuk kamu tabur. Ketika kamu menabur, kamu akan menuai. Itu semua dengan rinci, dengan bahasanya Paulus yang seorang sarjana teologi ya. Tapi di 2 Korintus 10, itu kalau saya bilang agak berbanding terbalik. Makanya saya bilang, kenapa Paulus sampai ngomong di 2 Korintus 10? Ternyata Paulus pernah mendengar ada yang disebut dengan rasul palsu atau orang-orang yang ingin memecah belah anak-anak Tuhan. Jadi makanya di sini disebutkan, kalau misalnya kita lihat di ayat, sebentar saya baca dulu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Saya hanya ngomong, Tuhan, kenapa harus ada patok-patokan ya? Kenapa ini nggak mulus-mulus saja? Sampai saya hanya berpikir begini, Tuhan, pada saat itu kejadiannya seperti apa sih? Ternyata memang di kejadian itu Paulus itu dikondisikan ada orang-orang yang hendak meracuni, mencekoki orang-orang dengan ajaran-ajaran yang lain. Makanya di sini Paulus ngomong, ya, saya sih memang lemah lembut, sama dengan surat-surat yang saya kirimkan. Saya juga tegas, sama dengan surat-surat yang saya tulis. Jadi dengan kata lain, Paulus kan memang selalu menulis surat. Bahkan seorang rasul yang menulis surat yang paling banyak itu adalah Paulus gitu. Nah di sini juga dikatakan senjata, karena memang manusia tidak hidup untuk daging. Dan tadi Bu Rahayu sempat bagiin juga, senjata kita itu bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng ini apa sebenarnya? Benteng-benteng ini adalah stronghold-nya kita gitu. Kekuatannya kita bisa dari pola pikir kita, bisa dari cara kita bertindak, bisa dengan pengalaman kita yang mengatakan bahwa saya tuh sanggup loh, saya tuh mampu loh. Tuhan nggak mau itu terjadi. Makanya dikatakan di sini kita juga harus bisa melawan itu semua, merubuhkan itu semua, karena yang berasal dari Tuhan itu yang benar gitu kan. Sekali lagi, otoritas yang berasal dari Tuhan itu yang benar, dan otoritas itu diberikan kepada setiap kita. Saya hanya luar biasa pada hari ini, saya cari bahwa Tuhan itu berpihak kepada orang-orang yang benar dan berpihak kepada orang-orang yang rendah hati. Makanya kenapa Abigail diambil sebagai istri oleh Daud, karena dia bijaksana dan rendah hati. Makanya kenapa Paulus harus menuliskan 2 Korintus 9 dan 2 Korintus 10, karena dia nggak ingin jemaat Korintus yang dibangun oleh dia berdasarkan kasih dan kemurahan yang dari Tuhan itu terkontaminasi oleh kata-kata yang tidak benar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya dikatakan ada batas-batas yang harus mereka lihat. Ini batasan-batasan. Hidup kita juga mungkin ada batasan-batasan. Itu yang disebut dengan grace atau kasih karunia. Kita tidak bisa melewati batasan itu kalau Tuhan tidak izinkan. Kita bisa melewati batasan itu kalau Tuhan kehendaki. Jadi makanya di yang ayat 17 kita nggak bisa bermegah oleh karena kekuatan kita. Kita hanya bisa bermegah karena Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya saya baca di 2 Korintus 10 ayat 17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Baiklah kita semua, ibu-ibu pembaca firman Tuhan pada malam hari ini adalah orang-orang yang dipuji Tuhan karena karakteristik kita, karena kita adalah orang-orang yang suka memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan, karena kita juga adalah orang-orang yang punya hati yang rendah, supaya akhirnya Tuhan berdaulat atas hidup kita, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita, karena Tuhan sendiri mengasihi kita. Terima kasih Bu Joli, itu dari Makasih saya. luar biasa Bu Dede ya. Terima kasih untuk pencerahannya ya ibu-ibu ya. Saya percaya ya yang apa yang sudah diuraikan semua ibu-ibu tadi termasuk juga Bu Dede yang berkesimpulan untuk kita itu
harus benar-benar kita hidupi. Jadi jangan hanya kita perkatakan saja. Yang saya catat juga tadi poin penting itu, Tuhan punya skenario yang tepat supaya menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan, ya. Lalu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, dicatat ya, bukan waktu manusia yang terbaik, ya. Jadi kita sabar ya, seperti Abigail tadi, sabar, tenang, dan kita menunggu. Pasti waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, hanya menunggu waktu saja. Lalu tadi juga sudah Ibu Dede katakan, Tuhan berpihak kepada orang-orang yang benar, dan satu lagi apa? Rendah hati. Memang rendah hati ini betul-betul ya, Tuhan betul-betul lihat kerendahan hati. Ada sih orang-orang benar tapi belum tentu rendah hati ya. Ada orang benar tapi sombongnya nggak ketulungan, dia sombong rohani, tidak sadar. Nah itu hati-hati, tetapi kita menjadi orang benar yang rendah hati. Semakin ditinggikan, semakin kita merunduk seperti padi ya. Dan kita bermegah pada kekuatan Tuhan. Terima kasih Bu Dede untuk malam ini. Silakan Ibu Martinci untuk doa tutupnya. Baik, terima kasih banyak Ibu-ibu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih hari ini kami boleh bersama-sama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang telah kami baca dan kami renungkan itu tidak terlewat dengan sia-sia, tapi itu tertabur bahkan bertumbuh dalam hati, dan iman kami semakin bertumbuh, kami menjadi pelaku-pelaku firman, kami menjadi orang benar, dan juga kami menjadi orang yang rendah hati. Kami menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, kami menjadi perempuan yang membawa kedamaian di mana saja kami berada, baik di dalam rumah kami, di tempat kerja kami, di tempat pelayanan kami, dan kiranya ya Tuhan, semua yang kami lakukan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami akan beristirahat di malam hari ini, kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya ketika kami beristirahat, kami boleh beristirahat dengan nyenyak, kami memberikan tubuh kami yang lelah, bekerja seharian ini, dan dalam istirahat kami boleh mendapatkan pemulihan dan kekuatan yang baru Tuhan beri bagi kami untuk kami dapat melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan kami di hari yang baru, di hari esok. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.